Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madilia Putri Agdania dengan NIM K111230171. Ingin membuat tugas yaitu pemrograman berbasis perangkat kerja. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menambahkan tabel dan gimana harus apa gitu. Jadi kita langsung ke VSCODE-nya. Sebelum itu kita tuh fokus ke controller. Kontrolnya di sini kan ada home, laporan, login dan sebagainya macam. Itu kita membuat menu controller tuh untuk keperluan membuat kayak menu makanan minuman di Laravel. Terus menu controller juga bertanggung jawab untuk menangani semua aksi CROED. CROED itu kayak bisa edit, hapus, dan tambah sepengetahuan saya. Dan data menu yang dimiliki oleh penjual yang sedang login yaitu saya sendiri. Jadi saya membuat project ini POV sebagai kasir, sebagai admin. Jadi sebelum itu kita bikin dulu controllernya. Dia tuh kayak tanggung jawab buat CROD gitu loh guys. Kita tambah new file, situ kita untuk start kita tuh kemudian itu ada PHP nama space app ini sebelah ini app http controllers sesuai dengan ini ya kayak foldernya gitu. Sebelum itu kita mengetik dulu mama papa bagi kace pin kok gini pin apa tel langsung auto piye yo ki langsung auto enek ngene gini loh iso lah kan koyo anu iso deh pin harus migrasi saka migrasi nih nama lah caranya migrasi piye itu tak kita pause dulu ya guys. Caranya tuh bisa dua, kita delete. Habis itu kita tambahin menggunakan terminal ini. Kita pause dulu sampai selesai. Nah, setelah menggunakan ini terminal, jadi kita langsung bisa auto. Setelah itu kita mengetik kelas menu. Kok diikat lah.
Public mention index. Salah. Kalau error ini jangan panik guys, kita bisa menggunakan AI atau kita selesaikan dulu codingannya baru bisa. Menu itu kayak kita nambahin menu gitu. Ini satuin satu aja deh. Return view. Jadi pertama itu tuh kita ada controller, nanti kita bikin create tabelnya. Setelah itu kita web, habis itu kita nambahin kayak apa sih layoutnya. Ini kita loading dulu. Ini kan kuncinya tuh nggak di sini guys. Neng dhuwur nganuke kabeh kuwi iki Kunci. Diperhatikan lagi karena bisa salah, bisa lupa. Kita return view itu buat nampilin pinjamnya gak. Oke, kita ke return view. Mungkin itu buat mengambil semua data. Ambil semua data dari menu ini. Ini karena create view ini itu kayak menampilkan halaman form untuk input data. Kepadangan gitu. Setelah itu kita ke public lagi.
Wow. Kita ke validate itu kayak karena validate itu enggak deh, request validate itu memvalidasi input, jadi kayak ada memvalidasi kita kalau udah input datanya gitu. Kayak di sini kan aku tuh ada 5 jenis menu, nama menu, harga jual, dan stok. Kalau gambar tuh optional, ya atau tidak. Oke, kita ngoding dulu dan perhatikan di video. Oke. Nah, jadi ini dia kayak ada jenis menu, nama menu, harga jual, stok, dan gambar. Gambar tuh bisa ini JPG, keywordnya JPG. Kita lanjut lagi ke bagian data. Salah. Nanti request harusnya ke langsung ini. Oke, saya oke, kita kembali ke data. Jadi data ini masuk ke ini ya guys, store request ini. Kita bikin dulu datanya. Jadi data itu tuh kayak ini doang ya. Kalau ada nambah buat gambar itu kita menggunakan if, karena dia tuh bisa apa ya, mengambil data itu dari gambar gitu. Karena aku sendiri nambahin gambar ini JPG ini, jadi kita ketik dulu sama datanya dari atas, cuman bedanya ini ada request dan jenis menu. Jadi kita ketik dulu ya guys, bagian datanya ini buat ngevalidasinya, ini datanya. Setelah itu kita membuat if if itu kayak nanti di codingnya tuh kayak hash file, jadi itu emang dari file, karena if sendiri itu kan ini ya, kalau ada gambar simpan ke folder, nanti ke public atau image ini. Jadi kita ketik dulu sebentar. Oke, jadi ini if. Nah, setelah itu kita mau bikin menu create itu buat simpan ke tabel menunya, karena CLED ya guys. Kita langsung ke menunya. Setelah itu kita ke return. Bentar ya, kita ngetik ke return. Oke, jadi kayak return tuh kayak
kembali. Jadi kita ngetik dulu itu harus ada indeks, karena menu sendiri tuh kayak nyambung ke webnya gitu. Webnya nanti juga ada indeks. Nah, kan ini ada kayak data gitu, ada data. Nah, supaya masuk ke webnya juga, datanya juga kevalidasi, itu kita ngetik kayak gini. Ini karena kalau kita sukses kayak CRUD ini berhasil gitu, nanti ada tulisannya kayak gini, intinya kayak sukses gitu loh, kayak berhasil gitu. Nah, karena kan ini kayak use class kan berarti kayak di atas gitu. Nah, jadi kita nambahin di sini guys, PP menunya. Jadi aku salin, jadi udah bisa. Terus tuh, jadi kayak ada Oke, selanjutnya kita ke public function lagi buat ke edit, ke tampilan menu. Jadi kita langsung skip saja, nanti saya jelaskan. Oke, jadi di sini udah ada edit, update, terus save ini akan di save, terus the story dan delete karena CRUD ya guys. Jadi kita ke story gue sudah ke edit. Jadi edit itu kayak data yang mau diedit gitu memang memiliki penjual yang login, yaitu saya. Ini penjual ID ini. Salah. Astagfirullah. Oke, jadi ini kita sampai edit, ada edit, update, terus ini aja save juga ya. Ada di story, di store. Jadi untuk edit itu hanya untuk penjual ID, yaitu kasir atau saya sendiri, karena untuk mengubah data stok yang tadi kita buat di ini ya guys, di store ini request validation data, stok data itu hanya aku, yaitu penjual ID. Begitu contohnya lebih gampangnya, karena saya hanya mengerti sampai segitu. Jadi hanya untuk penjual ID yaitu saya sendiri. Untuk yang edit, update, ngevalidation, terus save, dan ini terakhir the story, dan update request itu terus sebelah mana ya. Nah, ini tuh kayak menyimpan perubahan ke database gitu, setahu saya tuh, karena di ini tuh ada request marquee, terus hash file ini, terus menu save ini tuh buat nyimpan ke database. Dan untuk story-nya itu untuk hapus menu ya, ini if menu gambar itu hapus data menu dari database dan gambar dari folder gitu. Karena saya sendiri bisa ya guys ingat-ingat, karena penjual ID yaitu kasir atau admin atau saya, dan ada delete juga. Jadi untuk menu controller
untuk terfokus untuk bertanggung jawab banyak bertanggung jawab CRED untuk aksi CRED-nya kayak bisa delete terus nge-update juga bisa, nge-hapus juga bisa, edit dan selainnya itu tambah itu dan lain bisa, itu di menu controller. Selanjutnya kita next ke membuat tabel untuk di sebelah sini buat bisa dipencet situ sidebar atau bisa dikatakan menu sidebar itu kita bikinnya di sebelah sini nih, migration tuh bisa lewat ini terminal bisa, kalau lebih gampangnya juga bisa seperti ini file. Jadi aku skip dulu ya guys untuk namanya. Jadi ini lanjutannya tadi karena saya bikin create tabel menu atau bisa dibilang create menu tabel. Migration sendiri tuh setahu saya tuh buat mengolah struktur database. Terus ada lagi kayak bisa cukup menjalankan beberapa untuk menyamakan struktur database. Skip lagi sih. Jadi ini lanjutan saya tadi kan habis bikin cut menu tabel. Ini data kosong ya. Terus migration sendiri itu kayak perintah untuk membentuk struktur database seperti membuat tabel, menambah kolom atau menghapus kolom menggunakan sintak Laravel. Karena tugas saya itu kayak membuat tabel dari awal dan membuat satu menu. Jadi kita harus banget ke migration ini. Oke. Kita menggunakan maaf lupa ya guys. Maaf karena tadi kelupaan. Kita ini ya guys, use seperti biasa. Nanti kita langsung ke kelas. Oke, kita lanjut mengisi function. Oke, kita lanjut ke return view. Oh ya, saya turun ke
Aduh. Nah, nanti ini sendiri kan ini backend menu index, jadi dia itu masuk ke sebelah sini ya. Disesuaikan di video aja, di video ini. Dia di backend. Nah, ini kan tidak ada menu toh, menu. Nah, di situ ada create, edit, dan indeksnya juga ada. Jadi tuh kayak biar nyambung gitu antara data itu kayak menyambungkan atau jalurnya gitu loh buat tabel yang kita udah kasih lihat tadi. Ya, setelah itu kita langsung ke return view, ke menu create. Ini harusnya nanti saya jelaskan. Oke. Jadi ini saya skip dulu biar tidak kepanjangan videonya. Terus setelah saya sampaikan weekend menu indeks berada di weekend untuk si admin weekendnya itu, kita langsung ke create, dan ada store, terus ada menu create juga, dan ada edit, update, ngevalidasi, hampir mirip dengan tadi. Cuman step by stepnya kita membuat tabel, setelah itu controller. Dan ini ada delete-nya. Sebenarnya sama saja migration dan controller. Maksudnya kayak codingannya itu hampir mirip-mirip. Dan migration controller itu kayak bekerja sama gitu loh, ada hubungannya. Migrate itu tuh kayak dia kayak mengelola struktur tabel gitu loh. Sedangkan yang controller itu setahu saya itu dia tuh lebih ke aksinya, kerjanya tuh kayak gimana. Hampir mirip karena juga ada validasi data, if itu juga untuk hash file, itu juga ada gambar, menu create, menu index itu dia langsung ke ini ya, scan. Ini juga penting ngehubungin dari satu tabel, yaitu tabel menu sesuai dengan project saya. Setelah itu ada sebelah sini save di migration sendiri itu kayak start gitu. ini juga bisa diatur terserah ya, terserah kalian, terserah saya. Karena dolar sendiri itu adalah variabel, jadi dia menyesuaikan yang di request validasi ini, datanya maksudnya. Itu juga inilah lebih jelasnya stop request, jadi ini sesuai dengan ini. Setelah itu kita next menu controller sudah, create menu juga sudah, kita langsung ke web buat menjalani ini semua. Nah, setelah ke router, pindahinlah ke router. Kenapa kita gunain router? Karena kita nggak perlu kayak nulis satu persatu secara manual, kayak lebih efisien aja. Setahu saya kayak udah standar CRUD Laravel. Karena kita mau ke menu controller dan kayak lebih bisa jalan,
kita ngetiknya di bentar ya, maaf guys, baru ke record. Oke. Controller. Missing karena bentar, Iki lho, belum double bentar. sebenjorok kayak. Nah, tidak usah Ctrl S. dijorokan, udah tidak apa-apa, tidak usah dijorokan, udah bagus. Setelah ke web, biasanya kita tuh langsung ke layout buat tampilannya aja gitu. Kita langsung ke review. Layout ini gunanya buat nampilin aja deh kayaknya. Ya emang ya, ada style, head, body itu bahasa pemrograman Menu wajib. sidebar. Nah, menu sidebar bisa dibilang ya. Tentu kita bentar, kayak baris ini biasanya tuh kayak digunakan di dalam sidebar tadi, menu atau navigasi admin, yaitu saya. Contohnya seperti file sidebar blade seperti ini ya, blade PHP gitu. Atau layout blade PHP itu ya optional, kayak artinya, terus kesimpulannya itu buat konfigurasi item menu aja untuk navigasi dan akan mengarahkan pengguna ke halaman data menu gitu. Jadi kita langsung kayak gini, kita ketik salah, maaf. Kan kayak no. Cek, kita ngetik manual ya. Assalamualaikum. Data menu ya. Salah, itu icon, samain aja guys sama yang di atas. Terus terus sama dengan terus kita balik ke menu. Nah, ini udah termasuk, ini udah bisa. Dan saya sedikit menambahkan buat menjelasin hubungan kayak algoritmanya gitu. Kita ke bentar ya. Refresh sile. Nah, ini kosong ya. Kita refresh. Kita skip saja karena lama. Nah, setelah loading agak lama, ini ada data menu. Nah, ini ada jenis, nama, harga, jual, stok yang sudah saya
yang udah kita buat tadi. Ini ada tambah menu. Coba kita tambah menu. Stop. Jadi untuk yang kayak tambah, edit, terus hapus, itu tuh ini masuknya di sini. Tambah data kayak tools ya, kayak cuman penjatannya aja. Jadi kita coba bikin. Pilih, jual. Kita simpan. Kita skip saja, langsung jadi ya guys, karena agak lama. Nah di situ udah ada edit, ada hapus, tuh kak. Itu masuknya di sini. Di sini ya, edit, karena kita mengedit. Gitu. Terusnya kita langsung saja ke edit. Lama kita skip saja. Tidak jadi. Tiga saja. Update. Nah, terus kita hapus juga bisa, hapus. Nah kalau sudah dihapus nih udah kosong ya guys. Jadi segitu dulu. Jadi untuk algoritma pembuatan tabel dan CRWD itu kita melalui ini. Yang pertama kita ke menu ini, create menu, lebih tepatnya di migration. Apa? Mobil. Setelah ke controller, kita ke layout web dan kita ke ini. Nih, biar bisa diakses kita pakai router yang udah kita buat tadi. Setelah web udah, layout udah, ini yang paling pentingnya tadi sebelah mana ya? Bentar guys, ini di browsers view. Enggak ini guys, salah. Ini nih menu. Ini juga penting buat nampilin yang kecil-kecil ini, toolsnya, jalannya kita gimana. Jadi segitu dulu. Semoga ini bisa memenuhi tugas saya membuat tabel dan satu menu pada project saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sebelumnya yang sudah meminjamkan laptop ini. Semoga panjang umur. Terima kasih semuanya dan bye-bye.